Dasarnya qobliyah ba'diyah duhur. Keutamaan qobliyah ba'diyah duhur diutarakan Arif Rahman. 1. Meninggikan derajat di surga kelak. 2. Sebaik-baik amalan. Ibnu Majah mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah sebaik-baik amalan untuk kalian adalah sholat. 3. Menutupi kekurangan dalam sholat wajib. 4. Dibangunlah rumah di dalam surga. Saat di akhirat nanti, jika kita rutin beribadah sholat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah sebanyak 12 rakaat di setiap harinya, maka dijanjikan surga oleh Allah Ta'ala. Apa fungsi qobliyah duhur? Jika dikerjakan rutin, memiliki keutamaan sebagai penyempurna sholat wajib, mendapat rahmat Allah Ta'ala, diharamkan dari api neraka, dan lebih baik dari dunia beserta seisinya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tidaklah seorang muslim sholat ikhlas kepada Allah Ta'ala setiap hari 12 rakaat sunnah yang tidak wajib, kecuali Allah bangunkan untuknya rumah di surga. HR Imam Muslim rahmatullah. Riwayat lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku memelihara dari Nabi SAW 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in menjelaskan sholat rawatib yang muakkad ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Barang siapa saja yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkannya atas siksa neraka. HR Tirmizi. Setiap muslim tentu mendambakan agar kita tidak tersentuh api neraka tentunya. Mari mengupayakan qobliyah duhur 4 rakaat sebelumnya dan setelahnya ba'diyah. Mutiara kata, jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali. Sungguh
anak telinga kita begitu sensitif saat mendengar bunyi pada dering HP, tapi seolah tuli saat mendengar panggilan untuk sholat. Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara. Bayangkan apabila kami tertidur tanpa mengerjakan sholat isya dan kemudian terbangun di kuburmu. Jangan biarkan setan tertawa karena kita. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Semua orang ingin doa dan keinginan dijawab tepat waktu. Tetapi berapa banyak dari kita yang benar-benar sholat tepat waktu? Seandainya kamu tahu betapa dahsyatnya sujud, kamu pasti tidak akan pernah mengangkat kepalamu dari tanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." HR Bukhari nomor 528 dan Muslim nomor 667. Dengan wudu 5 kali, jiwa raga menjadi bersih, apalagi ditambah dengan wudu dan wudu akan semakin glowing. Sholat adalah obat dari segala kegelisahan, jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka dia akan mendapat keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, maka ia akan menyesal dan merugi. Jangan tinggalkan sholat.